Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Ifah, berasal dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, tepatnya saya berasal dari kelas IPA 3A dengan NIM 1900698. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah tafsir dan dengan dibimbing oleh dosen pengampu yang terhormat, yaitu Bapak Aam Abdussalam dan Bapak Cucus Rohman. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang buku yang sudah saya baca. Ini adalah buku, salah satu buku tafsir yang berjudul yaitu Dasar-Dasar Ilmu Al-Quran, yang mana pengarangnya adalah Syekh Mana Al-Qattan. Beliau adalah seorang hafiz dan penghafal Al-Quran, dan beliau adalah seseorang yang berasal dari Mesir dengan beragam banyak prestasi serta seorang yang sangat giat dalam menghafal Al-Quran. Nah, di buku ini dijelaskan tentang ilmu terjemah, tafsir, terus ilmu qiraat, tajwid, tilawah, tarik Al-Quran, ilmu nasik dan maksud, muhkam dan mutasyabih, kemudian asbabun nuzul, dan tentang metode-metode tafsir lainnya. Pokoknya buku ini sangat lengkap dan penjelasannya sangat detail dan terperinci. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana buku Dasar-Dasar Ilmu Al-Quran karya Syekh Mana Al-Qattan. Al-Quranul Karim merupakan mukjizat umat Islam yang abadi, di mana kemajuan ilmu pengetahuan atau sains semakin memperkuat sisi mukjizatnya yang diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk mengeluarkan umat Islam dari segala kegelapan menuju cahaya dan membimbing mereka menuju ke jalan yang lurus. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Al-Quran kepada para sahabat mereka adalah orang-orang Arab asli, sehingga mereka dapat memahaminya sesuai dengan tabiat mereka. Manakala mereka sulit untuk memahami suatu ayat di antara ayat-ayat Al-Quran, maka mereka bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Imam Bukhari dan Imam Muslim serta imam-imam hadis lainnya meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha bahwa ia berkata, ketika turun ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmi ulaika lahumul umnu wa hum muhtadun, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini merupakan kutipan dari Quran Surat Al-An'am ayat 82. Maka orang-orang yang merasa berat dengan ayat tersebut kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapa di antara kami yang menzalimi diri sendiri? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka ayat tersebut tidak seperti yang kalian pahami. Apakah kalian tidak mendengar kata-kata yang diucapkan oleh hamba soleh atau Luqman Hakim? Di sini artinya adalah, dan ingatlah kepada Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Kemudian kezaliman yang dimaksud ayat ini tidak lain adalah syirik. Para sahabat radhiyallahu anhum bersemangat mempelajari, menghafal dan memaknai Al-Quran dari Rasulullah SAW. Kesempatan ini menjadi sebuah kemuliaan tersendiri bagi mereka. Para sahabat juga antusias dalam mengamalkan Al-Quran dan berhenti pada batasan-batasan atau larangan tanpa menerjangnya. Dan kemudian Rasulullah tidak mengizinkan para sahabat menulis apapun yang keluar dari lisan beliau selain Al-Quran.
karena dikhawatirkan Al-Quran bercampur dengan yang lainnya. Nah, di sini buku dasar-dasar ilmu Al-Quran penerbit Ummul Qura, buku cetakan edisi headcover tebal buku merupakan 581 halaman dengan ukuran buku 18 x 24,5 cm dengan berat 1210 gram dan penulisnya merupakan Syekh Mana Al-Qatan serta penerbitnya adalah Ummul Qura. Di sini dijelaskan bahwasanya di dalam buku dasar-dasar ilmu Al-Quran terdapat beberapa subbab, yaitu seperti ilmu terjemah, tafsir, thoriq Al-Quran, ilmu qiraah, tajwid, tilawah, ilmu nasik mansukh, muhkam mutasyabbih, kemujizatan, izat Al-Quran, asbabun nuzul, tokoh-tokoh mufasir dari era salaf hingga kontemporer. Nah, kemudian untuk di dalam bukunya ditulis dengan detail, sangat jelas dan terperinci. Seperti pada bab pertama, yaitu tentang definisi dan penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, di sini dijelaskan bagaimana pertumbuhan serta perkembangan ulumul Quran dan kemudian definisi perkembangan di era baru dan penulisan ilmu. Kemudian di sini juga dijelaskan definisi Al-Quran, nama-nama dan sifat Al-Quran, perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi, perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi, perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Kemudian ada tentang wahyu. Nah, bagaimana kemungkinan dan kejadian wahyu, definisi wahyu, tata cara Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat-malaikatnya. Kemudian juga dijelaskan ayat yang turun di kota Mekah dan yang turun di kota Madinah atau biasa disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian dijelaskan juga bagaimana pengetahuan tentang apa yang pertama kali turun dan apa yang terakhir turun, seperti ayat yang pertama kali turun dan ayat yang terakhir turun. Kemudian di bab 2 itu dijelaskan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya wahyu. Di sini sangat jelas dan sangat detail dijelaskan bagaimana sebab-sebab asbabun nuzul dari Al-Quran. Kemudian juga dijelaskan tentang nuzul Quran, urutan ayat dan surah dalam Al-Quran. Kemudian di bab 3 itu menjelaskan tentang qiraat dan qurra. Nah, di sini dijelaskan tentang bagaimana jenis-jenis qiraah, hukumnya serta kaidah-kaidahnya. Kemudian juga dijelaskan faedah adanya perbedaan qiraah shahihah. Setelah itu dijelaskan juga tajwid dan adab membaca Al-Quran, adab dalam membaca Al-Quran serta mengajarkannya. Di bab 4 yaitu ada kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh mufasir. Nah, di sini dijelaskan bagaimana kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh mufasir, kemudian perbedaan ayat-ayat muhkam dan mutasyabbih. Pada bab kelima yaitu ada al-am dan al-khos. Di sini bagaimana definisi, jenis-jenis, perbedaan dan lainnya. Kemudian tentang nasikh dan mansukh. Dijelaskan juga definisi, kemudian bagaimana cara mengetahui naks dan pentingnya mengetahui nas, kemudian pendapat-pendapat terkait serta dalil keberadaannya. Kemudian juga dijelaskan tentang mutlak dan muqayyad, mantuk dan mafhum, kemukjizatan Al-Quran, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, sumpah-sumpah dalam Al-Quran, perdebatan yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, serta bagaimana faedah kisah dari dalam Al-Quran. Di bab terakhir atau bab 6 yaitu ada tentang terjemah dan tafsir Al-Quran. Di sini sangat dijelaskan bagaimana tentang makna hukum dari terjemah sendiri, baik itu terjemah secara harfiah maupun secara maknawi. Kemudian ada tafsir dan takwil, bagaimana definisi, perbedaan serta kemuliaan dari tafsir dan takwil. Lalu ada syarat dan adab mufasir. Setelah itu pertumbuhan dan perkembangan tafsir, baik itu di era masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, di era tabi'in, di era kodifikasi. Kemudian ada juga tafsir tematik, tingkatan-tingkatan para mufasir, tafsir bil maksur atau berdasarkan riwayat, kemudian tafsir biroi atau berdasarkan rasio.
Lalu ada juga kisah-kisah Israiliyat, tafsir tasawuf, tafsir isyarah, tafsir-tafsir asing, serta kitab-kitab tafsir bil maksur yang ternama dan kitab-kitab yang paling terkenal di bidang tafsir biroi. Kemudian juga dijelaskan kitab-kitab tafsir yang paling ternama di era modern dan tafsir fuqaha. Kemudian yang terakhir juga dijelaskan bagaimana biografi beberapa mufasir yang masyhur seperti Ibnu Abbas, Mujahid bin Jabr, At-Tabari, Ibnu Katsir, Fakhruddin Ar-Razi, dan lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai buku Dasar-Dasar Ilmu Al-Quran karya Syekh Mana Al-Qattan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.